Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Materi ini termasuk ke dalam stoikiometri. Hukum-hukum dasar kimia itu ada 5. 1. Hukum dasar Lavoisier. Kedua, hukum dasar Prost. 3. Hukum dasar Dalton. 4. Hukum dasar Gay-Lussac. 5. Hukum dasar Avogadro. Yang kita akan pelajari dulu, yang pertama adalah hukum dasar Lavoisier. Contoh soalnya, suatu logam A sebanyak 3 gram direaksikan dengan 5 gram oksigen sehingga menghasilkan sejumlah senyawa AO, suatu oksida. Tentukanlah jumlah oksida AO yang terbentuk. Adapun bunyi hukum dasar Lavoisier adalah massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Di antara 5 hukum dasar ini, Lavoisier yang paling sederhana. Kita lihat, kita baca dan dipahami satu persatu kalimatnya. Logam A sebanyak 3 gram direaksikan. Kalau ada kata-kata direaksikan, dia plus ya, kita pakai persamaan reaksi. Direaksikan dengan 5 gram oksigen sehingga menghasilkan senyawa AO. Yuk kita buat persamaan reaksinya dulu ya. Ketahuinya, mana tadi? Suatu logam A direaksikan, kalau ada kata-kata reaksikan dengan plus ya, tanda tambah, oksigen. Menghasilkan pakai tanda panah. Hasilkan apa ini? AO. Nah, terus tulis di bawah senyawanya nih, berapa senyawanya? Sebanyak 3 gram. Tulis di sini 3 gram. Terus O2 5 gram. Yang ditanyakan, tentukanlah jumlah oksida AO yang terbentuk. Berarti yang ditanyakan adalah ini. Ini berapa gram? Ya, bunyi hukum Lavoisier, massa sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi. Nah, ini hukumnya. Ini ya. Nah, berarti ya, ini sebelum reaksi nih, sebelum reaksi. Ini sesudah. Nah, sesudah. Jadi jumlah di patokannya adalah panah. Jadi sebelum dan sesudah panah masanya harus sama. Nah, berarti kita tulis ini jawabnya. Tambah ini kan, tambah nih 3 tambah 5 sama dengan ini yang ditanyakan. Berapa gram? Ini. Nah, ya berapa 3 tambah 5? Oh benar, 8 gram. Nah, jadi massa oksida AO sebanyak 8 gram. Inilah paling sederhana. Ulang ya. Kalau Lavoisier itu paling sederhana. Jadi diamati kalimatnya, dibaca, diteliti. Ya, dan reaksikan A sebanyak. Jadi kita buat yang pertama kali dibuat adalah persamaan reaksinya. Ada kata-kata direaksikan plus menghasilkan panah. Ini plus menghasilkan pakai tanda panah. Nah, tulis di bawahnya itu 3 gram, oksigen itu 5 gram.
Dan yang ditanyakan ini. Tinggal jumlahin aja. Masa sebelum reaksi dan sesudah reaksi sama. Nah, ya. Yang kedua, kita bahas tentang contoh soal hukum dasar pros. Adapun bunyi hukum pros adalah massa unsur dalam senyawa, ya, massa unsur dalam senyawa mempunyai perbandingan dengan tetap. Jadi perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa tetap. Ya. Jadi dalam satu senyawa, nih kita perhatikan ya. Pembentukan karbon dioksida dari karbon dan oksigen. Massa karbon ialah 12 dan sedangkan massa oksigen ialah 32. Maka tabel pembentukannya karbon dioksida sebagai berikut. Kita lihat ya. Massa ini biasanya dalam bentuk tabel. Ya. Massa C 12. Ya. Massa oksigen 32. Massa CO2 44. Ini sesuai juga dengan hukum dasar Lavoisier. Massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Berarti kita jumlahin nih. 12 ditambah 32 44. Pas kan ya. Terus yang kedua massa C 14, O2 32. Massa CO2-nya sama 44. Yang ketiga, massa C 12, massa O2 34, massa CO2 44. Di sini ada kuncinya, kunci kalimatnya atau datanya. Ambil data angka tidak bersisa dalam reaksi, tidak sisa pada reaksi. Maksudnya jumlah dua unsur reaksi itu sama dengan senyawa yang dihasilkan. Kita perhatiin ya. Kita lihat. Kita salin nih ya. Kalau misalnya mau ngerjain seperti ini dilanjutkan aja tabelnya. Dilanjutkan. Gitu ya. Nah, ini massa C 12, 14, 12 nih sama. Terus massa O2 32, 32, 34. Massa CO2 sama 44 semua. Nah, di sini ada kolom sisa C atau O2. Kita lihat. Ini kan 12 tambah 32 44. 0 kan? Nah, terus kita lihat. 14 tambah 32 44. Harusnya di sini 44 harusnya. Kita perhatiin, massa awalnya 12. Ternyata di sini yang kedua tabelnya adalah 14. Berarti yang sisa adalah 4 gram di massa apa nih? Oh, C, 4 gram. Nah, jadi sisa 4 gram di C. Sisa 4 gram di C. Nah, terus yang ketiga sama 12 gram. Di sini 34 sementara awalnya adalah 32. Berarti sisanya betul 2 ya. Jadi 2 gram sisa O2. Jadi tadi kunci utamanya adalah ambil data atau angka tidak bersisa. Tidak bersisa tadi ini. Berarti yang kita ambil adalah yang ini ya. Yang kita ambil yang ini C banding O2. Berarti jadi yang kita ambil datanya yang atas yang tidak bersisa ini ya. Kita lihat. Ini massa C 12. Massa O2 32. Nih. Ini masing-masing dibagi 4. Ya, masing-masing dibagi 4. 12 dibagi 4. 3 banding kurang jelas ya. 3
3, terus 32 dibagi 4, 8. Nah, 3/8. Jadi perbandingan unsur C dengan O2 dalam senyawa CO2 adalah berapa nih? 3/8. Nah, gitu. Ya, ini kunci utamanya. Kalimatnya, ambil data angka yang tidak bersisa masa reaksinya. Contoh soal hukum dasar Dalton. Sebelumnya kita harus tahu dulu bunyi unsur. Bunyi hukum dasar Dalton, dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa mempunyai perbandingan tetap. Nah, pada Dalton ini dua atau lebih dari satu senyawa. 2 atau lebih dari satu senyawa. Satu senyawa, ya biasanya sih 2 senyawa. Kalau ini hanya terdiri satu senyawa. Dan kalimatnya pun panjang. Unsur A membentuk 2 oksida. Nah, membentuk 2 oksida. Salah satu oksida mengandung 10 gram. Salah satu oksida mengandung 10 gram. Jadi setiap buat atau membaca kalimat harus dibuat garis bawah biar lebih tegas kalimatnya. Mengandung 10 gram oksigen bergabung dengan 1,26 gram A. Nah, jadi satu oksida mengandung 10 gram oksigen bergabung dengan 1,26 gram A. Oksida kedua mengandung 30 gram oksigen dan 2,52 gram A. Berapakah perbandingan unsur A terhadap kedua senyawa? Berapakah perbandingan? Nah, perbandingan. Terus yang kedua, berapa perbandingan unsur oksigen terhadap kedua senyawa? Nah, ini ada 2 senyawa. Senyawa yang dihasilkan oksida 1 dan 2, dan unsurnya itu A dan oksigen. Kita lihat ya. Nah, kita buatnya seperti ini. Awalnya seperti ini nih. Senyawa oksida 1 masanya 1,26, massa oksigennya 10 gram. Oksida 2 yang ini nih mengandung 30 gram oksigen nih dan 2,52 gram A. Ya, supaya gampang dibuat tabel seperti ini dulu. Ini soal yang tadi ada 2 pertanyaan. Perbandingan A terhadap oksida 1 dan 2. Yang kedua, perbandingan oksigen terhadap oksida 1 dan 2. Caranya nih ya. Kalau ditanya perbandingan A, ya, ambil data oksigen yang sama. Kalau ditanya perbandingan A terhadap oksida 1 dan 2, ambil data oksigen yang sama. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau ditanya perbandingan oksigen, ya, ambil data A yang sama. Ya, maksudnya gini. Kan tadi datanya seperti ini nih. Nah, karena kita mau tahu perbandingan A, berarti massa oksigennya harus sama. Di sini 10 sama 30. Supaya sama, gramnya dijadiin berapa?
Betul, jadiin 30 aja ya. Kalau dijadiin 30, ini dikali berapa? Kali 3 dengan 30. Berarti ini dikalikan 1 sama dengan 30. Ini kan sama nih. Sama. Nah, kita lihat. Kalau di sini dikalikan 3, di sini juga dikalikan 3. Ya. Terus ini dikalikan 1, berarti dikalikan 1. Ini berapa? 3,78. Ini 2,52. Nah, perbandingan inilah yang diambil. Jadi 3,78 dibanding 2,52. Perbandingan ini nih. Jadi 3 dibanding 2. Nah, ini yang kita ambil. Berarti perbandingannya adalah di sini perbandingannya 3 banding 2. Untuk yang ini. Ya, kalau ini jelas 1:1 ya. Ingat ya. Kalau ditanyakan perbandingan A berarti ambil data oksigen yang sama. Nah, kita lihat yang ini. Perbandingan oksigen terhadap oksida 1 dan 2. Berarti ambil data A yang sama. Nah, berarti ini yang harus sama nih. Di sini ya. Di sini 1,26, di sini 2,52. Berarti supaya sama dijadiin angka berapa? Betul, berarti dijadiin 2,52 ya. Ini dikalikan 2, 2,52. Ya. Ini dikalikan 1, 2,52. Nah, kalau ini dikalikan 2, otomatis di sampingnya dikalikan 2, berarti 20. Ini kan 1 nih, berarti dikalikan 1 dengan 30. Jadi perbandingannya 20 dibanding 30 sama dengan 2 dibanding 3. Makanya ini perbandingannya adalah 2 dibanding 3. Jadi tergantung sama soalnya. Kalau ditanya A berarti yang ambil oksigen yang sama lawannya. Ya, kalau perbandingan O2 yang ditanyakan berarti ambil yang A atau lawannya daripada unsur tersebut. Yang keempat, contoh soal hukum dasar Gay-Lussac. Adapun bunyi hukum Gay-Lussac, perbandingan volume gas bereaksi dan hasil reaksi. Perbandingan volume gas bereaksi dan hasil reaksi. Nah, kita lihat ya. 12 liter gas nitrogen. Kita garis bawah. Dengan sejumlah gas hidrogen menghasilkan amonia. Hidrogen menghasilkan amonia. Ya, digaris bawahin dulu supaya kita bisa membuat persamaan reaksi. Terus, berapa volume gas hidrogen yang diperlukan serta amoniak yang dihasilkan? Jadi ada dua pertanyaan nih. Volume gas hidrogen dan amoniak yang dihasilkan. Bila kondisi reaksi, suhu dan tekanan dijaga konstan. Nah, kita lihat. Buat persamaan reaksi dulu. Nitrogen dengan sejumlah hidrogen. Nitrogen diketahuinya. Dengan sejumlah hidrogen menghasilkan, berarti di sini. Nah, menghasilkan amoniak. Ini belum setara. Nah, setaranya cara langsung ya. Di sini N-nya ada berapa? Ada 2. Di sini N-nya ada 1. Mana dikalikan? Ya ini. Ini dikalikan 2. Terus di sini hanya 2. Di sini hanya sudah, ingat, ini punya ini juga, ini punya ini juga. Berarti hanya ada 6. Supaya sama, ini dikalikan 3. Ya. Terus
Tulis 12 liter di bawahnya. 12 liter. Nah, yang ditanyakan kan ini nih. Ya, berarti yang ditanyakan adalah volume O2 dan NH3. Sebelumnya ada rumus yang harus diketahui dulu. Ya, rumus yang diketahui adalah volume ditanyakan sama dengan koefisien ditanyakan per koefisien diketahui dikali volume diketahui. Ini adalah rumus daripada perbandingan volume. Jawabnya, pembahasannya ya. Yang tadi ini persamaan reaksinya tulis lagi. Di sini tadi diketahui 12 liter. Nah, ini tanyakan adalah volume H2 dan NH3. Nah. Ya, terus ini berdasarkan rumus ini volume ditanyakan sama dengan koefisien ditanyakan per koefisien diketahui kali volume diketahui. Di sini koefisien yang diketahui adalah 3. Berarti ini enggak ada apa-apanya, berarti dia 1. Ya, berarti 3/1 dikali 12. 12 itu ini volume yang diketahui. 36. Kalau yang ini berapa? 2 ya, berarti 2/1 dikali 12. Ya. Berapa? 2 kali 12 24. Berarti di sini 4. 2 banding 6 banding 4. Bisa dikecilin lagi. Berapa? Berarti sini perbandingannya 2. 1 banding 3 banding 2. Jadi volume H2 dan NH3 adalah 36 dan 24 liter. Nah, kalau ditanya perbandingan antara N2 dan NH3 berarti 1 banding 2. Jadi tergantung sama perbandingan angkanya ini. Kalau ditanyakan N2 dan H2 berarti 1 banding 3. Kalau ditanyakan perbandingan H2 dan NH3 berarti 3 dibanding 2. Ya. Yang terakhir, contoh soal hukum dasar Avogadro. Ya, ini bunyinya adalah volume sebanding dengan jumlah molekul atau sama. Jumlah volume sama dengan jumlah molekul. Perbandingannya. Kita lihat ya. Pada suatu tabung 5 liter terdapat 2 kali 10 pangkat 22 molekul gas karbon dioksida. Nah, 5 liter terdapat molekul dengan gas karbon dioksida. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah jumlah molekul gas nitrogen dalam tabung 4 liter? Ya, kita buat dulu ya, kita diketahui dulu apa nih? CO2 dulu ya. CO2 5 liter. Terus 2 dikali 10 pangkat 22 molekul. Terus pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah jumlah molekul gas nitrogen? Volumenya berapa liter? 4 liter. Yang ditanyakan adalah jumlah molekul nitrogen. Ini yang ditanyakan. Ya.
Sebelumnya rumusnya gini nih, perbandingan jumlah molekul dan volume. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. N itu adalah jumlah molekul, volume adalah F. Ini senyawa. Senyawa 1, ini senyawa 2. Nah, hitung yuk. Karena yang ditanyakan adalah N2, berarti di sini N2, di sini CO2. Ya, coba ya. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Ya. Terus yang dari N1 ini dari sini kan tadi pindah nih. Pindah ruas ya. N2 tadi berapa? Jumlah molekulnya CO2 berapa? 2 dikali 10 pangkat 22 dikali volume 1, volume N2 4. Ya. Coret ya, maaf ya. 2 dikali 10 pangkat 22 dikali volumenya N2 berapa? 4 per 5. Berarti 5 per 8 nih. 2 kali 4 8 per 5. Ya. Kali 22 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 22 molekul. Nah, molekul. Nah, ya, jadi jumlah molekul nitrogen ya, begini ya, nitrogen atau N2 adalah 1,6 dikali 10 pangkat 22 molekul. Nah, ya. Kalau Avogadro dia pakai rumus seperti ini. Ya, N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Kalau yang ditanyakan N2 berarti letak N2-nya sebelah kiri. Ya, sebelah sini nih. Kalau ditanyakan CO2 berarti CO2-nya sebelah kiri. Ya. Demikian pembahasan kali ini tentang hukum dasar kimia. Pelan-pelan dipahami, dimengerti. Ya, semoga bermanfaat. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.